Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Hungarian GP part pertama. Ini akan membahas 3 pabrikan terbapuk dan gua rasa ini nggak lebih panjang dari part kedua karena pabrikan yang jadi biang kerok ada di part pertama. Jadi kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk plus perintilan-perintilannya. Yang pertama kita bahas adalah perkara soal ban. Jadi ban di Balaton Park kali ini sebenarnya nggak ada yang berubah sih dari tahun lalu. Karkasnya juga sama standar, kemudian komponnya ya kalau tahun lalu ban depannya ada 3 kompon, tahun ini ya sesuai regulasi yang baru yaitu cuma 2 kompon, yaitu soft dan medium. Jadi semua kompon ban itu cuma ada soft dan medium, tetapi yang berbeda adalah ban belakang seluruhnya asimetris, sisi kiri lebih keras. Kenapa sisi kiri lebih keras? Karena Balaton Park ini meskipun ini adalah trek terpendek di kalender plus trek terlambat di kalender, ya nggak terlambat juga sih, paling lambat lah ya. Gue tuh bingung terlambat sama paling lambat. Pokoknya ini sirkuit paling lambat di kalender, tetapi sirkuit ini paling banyak tikungan kiri, sehingga struktur ban yang dipakai adalah struktur sisi kiri lebih keras. Nah kalau sudah kayak gini, kalian tahu lah ya, sayap kiri sayap kanan, kalian tahu siapa yang sayap kiri? Yap, tentu saja Marc Marquez. Jadi ketika ini diumumkan, gue udah bilang Marc Marquez digadang-gadang untuk menang. Kenapa? Karena semua tikungan kiri itu adalah dominasinya Marc Marquez. Why? Karena dia adalah pembalap kidal. Jadi para pembalap kadal yang dominan dengan tangan kanan itu biasanya agak kesulitan dengan trek yang memiliki tikungan kiri lebih banyak. Jadi sejak pengumuman ini nongol, gue udah bahas di pengumuman alokasi ban, Marc Marquez digadang-gadang untuk menang mau bagaimanapun kondisi lengannya. Kenapa? Karena itu adalah bagiannya dia. Kenapa? Karena selama ini yang bermasalah itu cuma tangan kanan, lengan kanan, bahu kanan, segalanya yang kanan. Sementara kalau kiri, dan terutama karena dia adalah pembalap kidal, itu semacam 200%-nya dia. Jadi waktu di pengumuman alokasi bahan gue udah bilang, ini kalau dia head to head sama Aprilia mungkin bisa. Kenapa? Karena Aprilia rata-rata pembalapnya adalah pembalap kadal, sementara dia adalah pembalap kidal di satu sisi. Yang kedua, meskipun lengan dia hanya 80%, 70%, nggak sampai 100%, tetapi karena ini adalah sirkuit dengan tikungan kiri lebih banyak, maka itu adalah bagiannya dia. Jadi ya kalau mau dibilang balancingnya pas lah. Jadi ya kalian bisa lihat Ducati mendominasi lebih daripada Aprilia. Nah, nanti kita bahas Aprilia di pabrikan ketiga terbaik karena Ai Ogura menyelamatkan posisi mereka. Bicara soal selamatan, mari kita membahas soal komisi keselamatan. Jadi pasca apa yang terjadi di Catalan GP kemarin dan apa yang dibahas di Mugello, kan udah kemarin gue bilang ada PR yang diberikan oleh komisi keselamatan untuk para rider yang dibahas di Mugello yang mereka minta untuk di voting di Balaton Park. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. Ketua geng yang baru kakak resmi ditunjuk, Pecco Bagnaia. Jadi Pecco itu bilang tahun ini adalah tahun terakhir Balaton Park menggelar MotoGP. Itu belum diumumkan apakah akan diganti dengan sirkuit lain di Hungaria juga atau pindah negara. Tetapi Pecco bilang tahun depan kita akan balapan di trek yang lebih baik. Jadi beberapa pengamat mengatakan Liberty Media sedang mengembalikan opsi Hungaroring untuk menggelar MotoGP. Sebenarnya ini sirkuit sempat dibahas kemarin sebelum diumumkan Balaton Park yang akan menggelar MotoGP. Beberapa pengamat mengatakan itu soal keselamatan dan segalanya lah ya. Tetapi menurut beberapa pengamat lainnya sebenarnya itu bisa sedikit dimodifikasi karena F1 kan juga balapan di sana dan menurut mereka ya itu bisa sedikit dimodifikasi lah. Dia punya gravel dan segala macam run off-nya. Tetapi pada akhirnya kan yang diumumkan adalah Balaton Park. Nah kemarin di komisi keselamatan di veto tuh sama para rider. Mereka itu konsepnya adalah tikungan satu, tikungan satu, tikungan satu. Meskipun ya promotor dan pihak sirkuit itu katanya melakukan resurface pada tikungan satu karena menurut para rider dia punya aspal itu agak sedikit bumpy dan entah bagaimana itu berbahaya. Meskipun ya ada juga yang bilang yang penting lu hati-hati di situ, tapi ya lu nggak bisa bilang semua orang di situ hati-hati, nggak juga. Kenapa? Karena tahun lalu presidennya sudah ada dan tahun ini ternyata lebih parah yang terjadi. Sehingga ide untuk mengganti track ini awalnya cuma mau dipertimbangkan, sekarang kayaknya bakal diganti beneran kak.
Itu yang pertama. Yang kedua, disetujui untuk mengurangi jumlah rider per baris di grid. Jadi kalau grid normalnya sekarang satu baris itu ada 3 rider kan. Nah, untuk keselamatan di tikungan pertama katanya akan dikurangi menjadi 2 rider per baris. Tentu ini tidak akan menguntungkan bagi rider yang kualifikasinya sudah mulai 10 ke bawah. Nah, itu jauh banget Kak di belakang. Tapi menurut pertimbangan Komisi Keselamatan itu lebih baik supaya begitu masuk di tikungan 1 jarak antar rider itu agak sedikit ada space, katanya begitu. Gua nggak ngerti juga apakah itu ada pengaruhnya atau enggak, tapi katanya percayalah itu paling nggak ada bikin space sedikit, karena nggak sekalian 3 di situ satu tikungan, tapi ya ada 2 lah di situ dalam satu baris begitu sampai di tikungan rame-rame, katanya begitu. Kemudian di sirkuit tertentu diputuskan untuk memajukan grid start. Gua nggak tahu apakah ini akan berlaku di Sepang, karena di Sepang itu kan trek lurusnya jauh tuh. Siapa yang pernah ke Sepang, gridnya itu agak di sebelah sana, jadi katanya akan dimajuin. Jadi ya kalau itu mulai berlakunya tahun ini ya kalian pilih-pilih lah ya yang duduk di grandstand, main grandstand paling ujung berarti. Karena kan normalnya sekarang gridnya itu ada di tengah-tengah main grandstand. Jadi ya kita lihat apakah itu mulai berlaku tahun ini atau diberlakukan sekalian tahun depan. Kemudian juga rider itu sebagian besar meskipun nggak semua menyetujui bahwa akan digunakan hanya satu motor mulai tahun depan untuk membuat rider lebih mikir-mikir kalau crash. Jadi lu nggak sembarangan aja asal crash, terutama kalau kualifikasi. Kalau lu sengaja dalam tanda kutip mau bikin yellow flag trap, yang mana itu pernah terjadi dulu-dulu, lu akan rugi sendiri masalahnya. Jadi itu membuat rider mikir-mikir kalau mau crash. So kita mulailah dari pabrikan terbapuk pertama, Yamaha. Aduh kasihan, gue udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Inilah Yamaha. Harus gue akui bahwa Snake Taro itu sudah kehilangan motivasinya totally, sama sekali udah nggak mau balapan. Lu bisa lihat dia itu sampai retired saking males banget udah balapan Kak. Dan Jack Miller sorry itu saya somehow bagus karena dia berhasil lolos ke Q2 dan dia ya menyelamatkan mukanya Yamaha dengan lolos ke top 10. So Snake Taro retired setelah dia kena penalti long lap gegara shortcut. Jadi dia bilang, sejak lap pertama saya memang merasakan sensasi yang sangat aneh di atas motor. Kita bisa melihat bahwa startnya bagus. Saya juga berada di posisi yang baik dengan apa yang terjadi di tikungan pertama. Tetapi saya kehilangan banyak posisi di beberapa lap pertama. Jadi tim sedang menyelidiki secara detail berdasarkan umpan balik yang saya berikan. Jujur, saya sudah tidak terlalu memikirkan balapan berikutnya. Hal pertama adalah mencoba mencari tahu apa yang terjadi hari ini. Pagi ini kami tidak terlalu buruk di pemanasan, tetapi sore hari perasaannya benar-benar berbeda. Jadi itulah yang sedang kami analisa. Itu adalah sesuatu yang sangat aneh dan saya ingin mendapatkan beberapa jawaban sore hari ini. Jadi ya mbuhlah apa yang terjadi dengan motornya. Intinya adalah dia kayaknya nggak nyaman dengan motornya. Untungnya dia sudah bayar long lap penaltinya baru kembali ke pedok. Sementara teammate Alex Rins finish P13 naik 7 posisi. Not bad sih sebenarnya, tapi tetap di luar top 10. Jadi dia bilang saya melakukan start yang bagus. Ya sama seperti kemarin sih. Tetapi begitu saya melihat motornya Jorge Martin mulai bergerak, saya mencoba mengurangi sedikit kecepatan. Saya tidak bisa berbuat banyak karena ada beberapa pembalap di sekitar saya. Ini adalah balapan yang panjang, tetapi secara umum saya sudah membuat langkah maju dibandingkan kemarin. So kita pindahlah ke Pramac. Kenapa ini cepat? Karena gua nggak dapat wawancara panjangnya. Gua cuma dapat pernyataan resminya. Jadi ya ini lebih pendek. So kita pindahlah ke Yamaha Pramac. Jack Miller, Yamaha terbaik, satu-satunya top 10 yang finish P8 naik 4 posisi. Jadi dia bilang, balapan kali ini cukup bagus bagi kami dan saya merasa kami sudah memaksimalkan apa yang kami miliki hari ini. Kami berhasil menghindari masalah di awal balapan dan menempatkan diri dalam posisi untuk memperebutkan poin sejak lap awal. Dari situ semuanya adalah tentang mengelola balapan sebaik mungkin. Saya harus cukup berhati-hati dengan ban belakang terutama saat keluar tikungan dan menghabiskan sebagian besar balapan untuk melindungi ban soft dan memastikan ban tersebut bertahan hingga bendera finish dikibarkan. Kami masih sedikit tertinggal dibandingkan beberapa pembalap di sekitar kami terutama saat berakselerasi keluar tikungan, tetapi secara keseluruhan ini adalah akhir pekan yang baik dan langkah lain ke arah yang benar bagi kami. Sekarang fokus beralih ke Brno. Balapan di sana akan menghadirkan tantangan yang berbeda, termasuk beberapa trek lurus yang panjang.
Tetapi kami akan terus bekerja keras dan mencoba memanfaatkan kekuatan yang telah kami tunjukkan dalam balapan-balapan terakhir. So kita pindahlah ke Toprak ini, ya agak miss. Dia finishnya P11, naik 7 posisi. Dia sempat ditanya soal performa Iker Lecuona karena mereka sama-sama pernah balapan di WSBK, di mana Toprak adalah Jurdun dan Lecuona. Ya gua nggak tahu apakah dia akan Jurdun tahun ini atau nggak. Mungkin kandidat Jurdun kali ya. Tetapi kemarin setelah sprint race dia sempat ditanya soal Iker Lecuona. Iker Lecuona itu baru aja kembali ke MotoGP setelah absen 3 tahun, di mana dia sama sekali nggak pernah mencoba Desmo GP 26 sebelum balapan. Karena kan ya Kak Keras selalu kan mencoba dulu tuh 1 hari, diuji dulu. Bulega juga dia sempat ngetes dulu 1 hari. Lah Iker Lecuona nggak pakai ngetes Kak, langsung aja pengumuman terus dia balapan. Jadi si Toprak setelah sprint race itu bilang, ya sebenarnya sih saya nggak kaget dia akan sebagus itu karena dia pakai Ducati Desmo GP 26 pula. Jadi ya nggak bisa lu bandingkan sama gue yang pakai Yamaha V4 ini. Intinya sih Topraknya bilang kayak gitu, nggak bisa lu bandingkan. Itu kan udah beda motor Kak, udah beda motor, beda level, beda bumi dan langit pula kualitasnya, ya maaf. Tetapi dia finish P11, not bad untuk balapan panjang. Jadi dia bilang, secara keseluruhan ini adalah akhir pekan terbaik saya sejauh ini di MotoGP karena ini adalah finish terbaiknya. Finish di posisi ke-11 adalah hasil yang positif, tetapi yang lebih penting saya merasa memiliki kecepatan untuk bertarung lebih dekat dengan top 10. Selama balapan, saya hampir selalu berada dalam kelompok bersama pembalap lain. Masalahnya adalah ketika saya berhasil menyusul mereka, masih sangat sulit bagi saya untuk menyalip karena kami kehilangan terlalu banyak waktu di trek lurus. Maklum, gak ada power. Saya bisa tetap bersama mereka di tikungan, tetapi menyalip adalah cerita lain. Kami juga melakukan sedikit penyesuaian pada engine brake selama balapan karena saya mengalami terlalu banyak terkunci di ban belakang. Ini membantu di beberapa area, tetapi di area lain saya kehilangan feeling yang saya butuhkan saat memasuki tikungan, terutama di tikungan 5 di mana saya melakukan beberapa kesalahan. Meskipun demikian, kecepatan tetap kuat hingga akhir balapan dan feeling dengan motor terus meningkat. Kami telah melakukan langkah maju lagi di akhir pekan ini dan itu memberi saya kepercayaan diri bahwa kami bisa terus mendekati para pembalap di depan dalam balapan mendatang. So kita pindahlah ke pabrikan kedua terbapuk, Honda. Kabar terbarunya adalah gua nggak tahu ada apa, tetapi akhir pekan kemarin pabrik Honda di Spanyol itu terbakar. Jadi tempatnya Honda memproduksi motor-motor mereka untuk Eropa itu ternyata terbakar dan itu kebakarannya gede banget kakak. Ditambah lagi gosip berembus sepoi-sepoi, MotoGP punya part-part dan segala macamnya itu katanya ada di situ. Jadi gua nggak tahu apakah ini mempengaruhi MotoGP-nya Honda nanti atau nggak ngerti juga. Jadi ya kita lihat nanti apakah ini mempengaruhi tes Brno mereka karena seharusnya motor 850cc sudah ada di Spanyol untuk diuji di Brno nanti. So kita bahas dulu Joan Mir, DNF, another race, another crash. Jadi ya seperti biasa ada alasan. Jadi dia bilang ini adalah balapan yang luar biasa. Saya rasa pijakan kaki saya, footstep saya itu rusak saat terjadi kontak dengan Enea. Tetapi kami masih perlu memeriksa penyebab pastinya apa. Saya merasa nyaman berada di belakang Diogo Moreira maksudnya dengan mengatur tekanan ban depan. Jadi ini agak mengejutkan, maksudnya crashnya. Sayang sekali karena saya pikir ini adalah kemungkinan di mana kami mendapatkan hasil yang sangat bagus setelah semua drama di awal balapan. Saya baik-baik saja dan itu yang terpenting. Hal baik di akhir pekan ini adalah kami bisa mengkonfirmasi beberapa poin dari masa lalu yang sempat kami ragukan tentang setup motor. Sehingga kami sekarang bisa memasuki paruh kedua tahun ini dengan pemahaman yang lebih jelas tentang beberapa hal. Jadi sebenarnya dia ini sempat battle sama Diogo Moreira, somehow nggak tahu kenapa dia crash. Katanya sih gara-gara senggolan sama Enea Bastianini. Gua nggak tahu apakah maksudnya dia mau nyalain Enea apa gimana. Kita pindahlah ke Luca Marini, pabrikan Honda terbaik lagi-lagi yang finish. Dia finish P5, naik 4 posisi. Prepare karena ini panjang banget dia punya interview. Karena ini adalah interview lengkap sama media. Jadi dia bilang, pertama-tama saya harap semuanya baik-baik saja setelah kecelakaan itu. Karena kan dia paling rajin ikut komisi keselamatan bareng Peko. Jadi ya bisa dibilang dia adalah wakil ketua geng. Jadi dia bilang pokoknya saya harap semuanya baik-baik saja setelah kecelakaan itu. Nah masalahnya waktu dia debrief
brief wawancara ini, dia masih belum tahu kabarnya para Aprilia. Jadi dia tanya ke Giorno, kalian tahu sesuatu nggak mengenai mereka? Apakah ada kabar? Nah, para Giorno bilang, oh ya, totally semuanya nggak ada yang patah-patah, cuman ya memar-memar begitulah. Terutama Marco B sama Jorge Martin. Jadi dia bilang, oh ya, kalau memang seperti itu bagus sekali. Saya rasa crash itu bisa diprediksi. Kemarin kita semua sangat berhati-hati, tetapi hari ini untuk balapan panjang Anda mempertaruhkan segalanya karena Anda tahu bahwa jika Anda menyelesaikan lap pertama di 3 besar, Anda bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tentu saja ini sangat disayangkan bagi mereka, tetapi mereka semua baik-baik saja, jadi ya oke lah. Nah, ditanyalah dia sama Giorno, tapi kan lu ada di belakang. Jadi dia bilang, saya melihatnya dengan jelas. Martin mencoba mengerem dengan keras dan saya berkata pada diri saya sendiri, oh ya, dia akan menyerang sekarang, dia akan menyerang. Jadi saya mencoba mengerem lebih keras lagi dan bersiap untuk menutup tikungan karena itu pasti akan menjadi bencana kalau saya melakukan kesalahan. Saya pikir akan ada red flag, tapi ternyata tidak ada. Sayang sekali karena lap berikutnya masih ada sesuatu di sana. Mungkin puing-puing, mungkin genangan air, mungkin tumpahan bahan bakar, saya tidak tahu. Tetapi ada sesuatu di sana. Karena saya kehilangan kendali ban depan dan Jack menyalip saya. Kemudian saya kehilangan banyak waktu di belakang Jack karena dia mempush begitu keras sehingga sulit untuk menyalipnya. Kemudian ketika ban belakang mulai aus untuk pertama kalinya, saya mencoba menggunakan lebih banyak selama 1 atau 2 lap untuk menyalipnya. Karena saya tahu saya kehilangan banyak waktu di belakang dia dan para pembalap di belakang saya juga mengejar. Jadi ya kan udah gue bilang, rider yang paling sulit disalip di MotoGP itu adalah Acosta, Jack Miller, Brad Binder, Fabio Quartararo plus Enea Bastianini. Jadi ya kalau kalian ada di belakangnya mereka, ya begitulah. Lama banget baru bisa nyalip dan biasanya kalau lo nyalip itu agak-agak maksa baru bisa. Jadi ditanyalah dia, menurut lo yang salah sebenarnya apanya? Layoutnya Balaton Park kah? Atau yang salah Martinnya kah? Atau bagaimana? Aspal baru? Karena kan udah gue bilang tikungan 1 di resurface gara-gara ada keluhan soal bumpy. Jadi dia bilang, keduanya, tata letak sirkuit tentu tidak membantu karena Anda harus mengerem hingga kecepatan 40 km per jam di tikungan itu. Dan tracknya juga tidak membantu karena setiap posisi yang Anda raih di sana berarti satu pembalap lebih sedikit yang harus Anda salip dalam 27 lap berikutnya. Itulah kombinasinya. Dan kemudian mereka tidak melakukan pekerjaan yang baik dengan aspalnya. Itu harus diakui. Kami sudah banyak membicarakannya dengan MotoGP, maksudnya dengan Dorna. Ada kesalahpahaman antara mereka dengan sirkuit dan semuanya tidak berjalan dengan benar. Tetapi itu seperti ketika Anda start dengan kondisi wet. Aspalnya terasa basah dan licin, sehingga Anda harus berhati-hati. Kemarin semuanya berjalan dengan baik, Moto3 dan Moto2 semuanya baik-baik, tetapi ya, hal seperti itu bisa terjadi. Nah, yang cukup ironis adalah, seperti biasa, karena ini perkara soal base yang adalah KTP Italia, melawan Jorge Martin yang adalah KTP Spanyol, mulailah keluar pembelaan dari fans Spanyol. Katanya, itu gara-gara RHD tuh, RHD-nya Jorge Martin kayaknya yang bikin dia nyangkut dan akhirnya salah, bla 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 bla. Nah, ditanyalah sama Giorno, menurut lo, Luca Marini, apakah ini gara-gara RHD? Jadi dia bilang, ya saya juga nggak tahu sih begini. Coba kalian selidiki, investigasi, karena mungkin mereka sedang mengerjakan motor Martin di grid sana. Pasti ada yang salah dengan knalpotnya atau apanya, saya tidak tahu. Jadi coba tanya sama orang Aprilia, jangan tanya gue lah, bukan gue yang pakai motornya, gimana sih? Jadi karena banyak fans Spanyol yang membela, mengatakan bahwa tidak ada niatnya Martin untuk bikin sapu jagat sebanyak itu, ditanyalah sama Giorno, menurut lo Luca Marini, karena lo wakil ketua geng nih, apakah dia layak di penalti? Well ya, kemarin dia sudah resmi dijatuhi hukuman double long lap penalti. Jadi ditanya sama Luca Marini, menurut lo dia layak di penalti apa kagak? Karena waktu Luca Marini debrief belum jatuh penaltinya. Jadi dia bilang, ya itu mustahil kalau nggak dihukum. Karena kalau tidak, ceritanya akan selalu sama. Misalnya, mereka menghukum saya karena di Mugello saya tidak angkat kaki untuk memberikan sinyal bahwa saya mau masuk ke pit. Bahkan angsa di danau pun bisa melihat saya masuk. Gue nggak tahu kenapa dia merasa itu hukuman yang paling gak masuk di akal sih soalnya. Ya kali gue mesti masuk di pit angkat kaki. Jadi dia bilang ya, misal gue tuh mesti masuk di pit itu mesti angkat kaki. Jadi ibarat kata kalau cuman gara-gara masuk ke pit gue dapat penalti, ya kali lu sapu jagat sekian banyak orang gak dapat penalti, yang bener aja lu. Jadi bagaimanapun ketika Anda mendapatkan penalti, Anda bertindak berbeda dan Anda merasakannya. Maksudnya sudah tobat, tahu tobat lah. Anda akan bekerja
bekerja keras di kualifikasi untuk memangkas 10/100 detik, dan kemudian Anda naik 3 posisi di grid, dan kemudian Anda berkata, oke baiklah, saya sudah mengulurkan kaki saya karena toh tidak melelahkan. Luka Marini ini nyindirnya luar biasa. Jadi dia bilang, untuk balapan saya sendiri, kami meningkatkan motor dibandingkan kemarin, dan saya terpaksa memilih ban belakang soft karena saya sudah tidak punya grip di ban belakang sama sekali. Dengan ban soft, saya memiliki sedikit potensi lebih baik daripada ban medium, karena pagi ini ban belakang medium adalah bencana bagi saya. Saya sampai di 5 lap terakhir tanpa ban belakang, maksudnya udah aus luar biasa, motor jadi banyak bergerak. Saya juga mencoba segalanya untuk mempersulit Ai Ogura, tetapi tidak mungkin untuk menahannya di belakang saya. Jika Anda menutup jalur di bagian dalam, dia akan menyalip Anda di bagian luar. Si Pac-Man satu itu, lo mau gimana model ya tetap aja dia nyalip, Kak. Keunggulan Aprilia ya itu, makanya gue bilang sebenarnya kalau Aprilia kemarin gak disapu jagat sekalian gitu rame-rame, mungkin kita bisa lihat apakah mereka sebanding dengan Ducati ketika di tangannya Marc Marquez. Menurut gue kondisinya Marc Marquez kemarin itu 100% dengan kondisi bahwa dia diuntungkan oleh tikungan kiri, meskipun dia punya tangan sebelah kanan itu nggak 100%. Makanya gue bilang itu mestinya sepantar, karena yang satu unggul di bagian motornya, yang satu unggul gara-gara tikungan kirinya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ditanya lah sama Luca Marini, jadi lu suka dong sekarang ini trek karena lu bagus tahun ini? Jadi dia bilang, ya tahun ini saya finish ke-5 karena 4 pembalap di depan saya crash semua. Kalau enggak mungkin saya finishnya ke-9, jadi ya nggak bisa dibilang begitu juga. Tahun lalu adalah tahun pertama trek baru ini, dan menurut saya motor kami bekerja sangat baik ketika tiba di sirkuit yang baru. Bahkan di garasi kami sangat pandai mempersiapkan dan memastikan semuanya berjalan dengan benar. Tetapi kemudian ketika semua orang memiliki lebih banyak data dan semua orang meningkatkan level, kami mulai kehilangan langkah-langkah itu. Kami harus mencoba memahami hal ini di sini dan memanfaatkan peluang berikutnya yang muncul. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya pakai swing arm baru nih ya. Gimana rasanya? Jadi dia bilang, ya sebenarnya saya pakai itu karena saya nggak mau bolak-balik ke versi lama. Jadi ada beberapa hal positif dari swing arm lama yang membantu saya memacu motor dengan keras di kualifikasi karena motornya bergerak jauh lebih sedikit. Tetapi kemudian di balapan saya tidak punya grip, dan justru di balapan saya malah butuh grip. Jadi mari kita gunakan swing arm baru yang sedikit lebih stabil, meskipun ya di kualifikasi nggak terlalu bagus. Jadi intinya adalah ya lu harus menentukan prioritasnya yang mana, dan dia memilih prioritasnya di balapan. Gue cari grip, jadi gue pakai lengan ayun yang baru, swing arm baru, meskipun konsekuensinya adalah gue nggak terlalu bagus di kualifikasi. Jadi dia bilang kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk membuat motor ini berfungsi dengan komponen yang kami miliki. Meskipun ya saya tahu bahwa saya tidak bisa mengharapkan komponen atau perubahan besar yang lainnya sebelum akhir tahun. Saya tidak membayangkan akan ada pembaharuan update besar antara sekarang dengan akhir tahun. Mungkin sesuatu akan mengejutkan saya, tetapi saat ini setiap pabrikan sudah lebih fokus pada tahun 2027. Jadi dia sempat diminta untuk membandingkan crash yang terjadi di Barcelona ketika dia sama Pecco disapu jagat sama Johan Zarco dengan apa yang terjadi kemarin di Balaton Park. Jadi dia bilang, pertama-tama bagi saya kecelakaan hari ini jauh lebih buruk. Di Barcelona, Zarco memang sangat tidak beruntung karena kakinya terjepit. Di sini kita beruntung tidak ada yang terluka. Tetapi bagi saya, kecelakaan yang ini lebih buruk. Jadi maksudnya begini, untuk kasusnya Zarco, korbannya itu cuma ada 2. Ya memang Zarco-nya jadinya cedera, tapi kan dia yang bikin gara-gara pertama, Kak. Bukan gue bilang karma juga, tapi ya karena memang dia nggak beruntung. Makanya banyak rider bilang ya itu karena dia nggak beruntung aja. Nggak tahu kenapa bisa kejepit, tetapi normalnya sih nggak seperti itu. Dan jumlah rider yang diseret itu cuma 2. Dan totally semuanya baik-baik saja. Nah sementara untuk kasusnya Jorge Martin, itu yang emang kayak karambol, peng ya 1 kali 5 Kak dipanen. Jadi ya menurut lo jadi dia bilang untungnya nggak kenapa-kenapa, karena tekanan pada para pembalap saat ini di era modern ini menurut saya lebih besar, karena setiap tahun bisa menjadi tahun terakhir Anda. Mereka semua melaju dengan sangat cepat, mereka semua ada di level yang luar biasa. Jadi Anda ada di sana berjuang untuk hidup Anda, berjuang untuk hasil besar yang bisa mendorong karir Anda untuk maju
maju. Saya berbicara tentang mereka yang tidak berjuang untuk gelar. Saya berbicara tentang mereka yang berada di hutan. Lu kuat ya lu selamat, kalau lu nggak kuat ya dadah bye-bye. Jadi dia bilang, di tikungan pertama semakin banyak Anda menyalip, semakin mudah balapannya. Jadi kami mencoba mengambil banyak resiko untuk itu. Di tahun depan akan ada beberapa hal yang sangat penting. Mereka akan menghapus banyak perangkat, maksudnya RHD. Menurut saya itu sudah cukup untuk memperbaiki situasi. Gua nggak tahu apakah ini maksudnya menyindir Jorge Martin atau bagaimana, karena ya yang disapu jagat oleh Jorge Martin itu semuanya ada di top 10 klasemen. Dan menurutnya Luca Marini, beberapa rider yang mungkin merasa karir atau masa depan mereka terancam biasanya melakukan manuver yang agak-agak gila di tikungan pertama, karena itu berarti lu bisa menyalip beberapa orang sekaligus. Nah sementara yang sedang bersaing gelar, ya lu pelan-pelan, karena kan lu bersaing gelar, lu lebih hati-hati lah. Cuman ya begitulah Jorge Martin gitu loh. Nanti kita bahas di bagian Aprilia. Kita pindah dulu ke LCR Honda. Diogo Moreira finish P6 naik 5 posisi. Jadi dia bilang, hari ini saya mencoba menangani situasi sebaik mungkin, dan saya rasa kami menjalani balapan yang bagus. Mungkin kami salah memilih ban, menggunakan ban medium karena itu bukan pilihan ideal. Meskipun begitu, kami berhasil finish di posisi yang baik dengan kecepatan yang konsisten. Saya bangga dengan kerja keras yang telah kami lakukan akhir pekan ini. Jadi, gosip terbarunya, akhirnya gue bahas soal gosip terbaru. Gosip terbarunya adalah petinggi Jepang katanya sedang memveto kontrak salah satu rider di Honda. Kontraknya siapa? Ya, David Alonso. Kenapa? Karena ya kan lu tahu Papi Peripuik akan terdepak. Nah, sementara yang bikin kontrak dengan David Alonso itu adalah Papi Peripuik. Janjinya kepada Alonso adalah dia akan menjadi rider tim pabrikan dengan motor pabrikan. Meskipun di Mugello kemarin bahasanya adalah kemungkinan Diogo Moreira yang akan naik ke tim pabrikan dan Alonso masuk ke tim LCR menggantikan dia, tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi petinggi Jepang berencana untuk memveto seat itu. Mereka berniat untuk membatalkan kontrak David Alonso. Gua nggak tahu apakah ini karena mereka ingin mempertahankan Luca Marini sebagai rider terbaiknya Honda di klasemen atau bagaimana. Tetapi menurut gosip berhembus sepoi-sepoi, pertimbangannya petinggi Honda adalah lebih kepada performanya Alonso di Moto2 yang nggak sebagus itu, untuk gaji sebanyak itu, dan untuk penawaran kontrak yang terlalu luar biasa. Jadi menurut mereka, prestasi lu di Moto2 itu nggak terlalu layak untuk menjadikan lu sebagai rider tim pabrikan. Bahkan sebenarnya lu belum layak untuk ke MotoGP karena ya lu lihat aja dominasinya Manu Gonzalez coba. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, pabrikan Jepang katanya memveto kontraknya David Alonso dengan catatan bahwa kemungkinan Moreira akan tetap berada di LCR Honda dengan Luca Marini tetap bertahan di tim pabrikan. Kemungkinan besarnya seperti itu karena menurut beberapa pihak, Luca Marini masih tetap layak ada di seatnya dia karena dia adalah pembalap terbaiknya Honda di klasemen saat ini. Satu, yang kedua dia jelas bisa ngembangin motor. Jadi menurut petinggi Honda agak beresiko untuk mendepak Luca Marini demi rider rookie yang sorry to say performanya nggak terlalu bagus di Moto2. Apakah memang itu layak untuk jadi rider tim pabrikan? Kok kayaknya agak-agak jomplang ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Even kalau misalnya Diogo Moreira yang jadi rider tim pabrikan, kok kayaknya agak nggak layak untuk Luca Marini. Tapi ya kita lihat nanti rencananya Honda seperti apa. Kita pindahlah ke Carl Crutchlow yang setelah sprint race kemarin itu ngeluh, punggungku kakak sakit. Jadi kalau di Mugello dia sakit bahu, nah begitu sampai di Balaton Park sakit punggung. Jadi dia finish paling terakhir P16. Sebenarnya ya miss satu posisi untuk bisa pulang bawa poin. Jadi dia bilang, ini mungkin adalah balapan paling menantang secara fisik yang pernah saya ikuti. Saya senang dengan hasilnya karena kami memahami situasi kami saat ini. Catatan waktu lap menunjukkan bahwa saya membuat kemajuan dan semakin nyaman di atas motor ini. Memang ini berat, tetapi saya senang dengan kerja keras yang kami lakukan. Semangat balap masih ada meskipun saya sudah absen cukup lama. Yang penting adalah kami terus
terus berkembang dan semakin memahami motor dan mengambil langkah positif setiap kali kami turun ke trek. Jadi ya dalam kondisi Brno, kemungkinan besar Zarko masih absen, nampaknya Carl Crutchlow masih tetap akan balapan untuk LCR Honda. Willow nampaknya seneng banget lihat papanya balapan. Jadi ya memang Carl Crutchlow bilang waktu di sprint race, gue itu udah 40 tahun kak tapi masih belajar ngerem di mana bagusnya ini ngerem di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah sirkuit yang baru untuk dia, jadi dia bilang, gue tuh sampai nggak tahu habis si Ken ini itu tikungan kemana, apakah si Ken lagi atau arahnya kemana, masih belum apal. Jadi ya masih memproses, katanya sih begitu. But anyway, apapun ceritanya pasti senang lah Willow. Cepet ya kak, maklum ini baru part pertama ditambah dengan begitu banyak yang crash. So kita pindahlah ke pabrikan ketiga terbapuk dan yang bikin heboh kemarin, Aprilia. Marco Best no interview sejauh ini, gosip berhembus sepol-sepol dia itu yang mutung banget coba. Ada beberapa yang bilang kalau sampai Rivola membela-bela Martin lagi, dia mungkin akan ngamuk berat. Tapi ya begitulah Best. Jadi dia lebih memilih mending gua mengurung diri di motorhome daripada gua ribut. Ini adalah salah satu karakter dia. Dia memang udah bilang kalau gue tuh lagi down atau lagi nggak enak perasaan atau gimana, gue lebih memilih untuk shutdown. Ting, gue mengunci diri di tempat dimana gue nggak diganggu. Jadi ya begitulah dia. Jorge Martin sendiri itu membuat pernyataan. Jadi dia bilang, saya ingin meminta maaf kepada semua rekan saya yang terlibat dalam kecelakaan hari ini yang terjadi di lap pertama balapan. Saya kehilangan kendali atas sepeda motor saya yang sayangnya menyebabkan beberapa kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Yang terpenting adalah syukurnya kita semua sehat dan selamat. Dalam situasi seperti ini, hanya itu yang terpenting. Jadi ya beberapa jorno yang emang nggak suka, bukan nggak suka sih, tapi memang mereka nggak setuju dengan caranya Martin mendorong Bonora di Barcelona kemarin. Itu yang mulai nyindir-nyindir dia. Kira-kira apakah dia oke-oke aja kalau tiba-tiba Bonora neriakin dan mendorong dia dan bilang, lo ngapain? Karena sebenarnya Bonora berhak untuk seperti itu loh ya. Sorry to say. Jadi ya Rivola sendiri itu sempat, gua nggak tahu dia nelpon siapa, tapi itu juga dijadikan meme sama para fans. Seolah-olah Rivola nelpon Pavesio terus bilang, lu bisa nggak bawa ini anak lebih cepat 6 bulan? Bawa aja sekarang. Jadi, papi peri Rivola, dia bilang, saya baru saja menemui Raul dan melihat keadaannya. Jorge datang kepada saya untuk meminta maaf, seperti yang dia lakukan kepada Marco dan tim. Saya juga menemui Best, tetapi saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk berbicara dengannya. Saya hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja karena saya khawatir. Kan udah gue bilang, Best itu kalau lagi down, dia shutdown, teng. Jangan coba-coba ngomong sama gue, tep. Jadi ya dia bilang saya cuma mau tahu apakah dia baik-baik aja, udah gua nggak bisa ngomong sama dia. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua pembalap yang terlibat, kepada Raul, kepada Aldegar, kepada Di Giannantonio. Jadi ditanyalah dia, apakah menurutmu sanksi yang diberikan kepada Jorge Martin double long lap itu sudah layak atau enggak? Jadi dia bilang tidak, sama sekali tidak. Bahkan karena saya adalah orang yang sangat concern soal keselamatan, saya bahkan tidak akan keberatan kalau penaltinya lebih kasar atau lebih berat dari ini. Jadi ya memang ada beberapa fans yang bilang kayaknya kalau mau diukur sama anak-anak Moto3 dengan kesalahan seperti itu, lu bakal minimal start dari belakang atau dari pit lane kak. Jadi ya papi peri Rivola bilang saya tidak akan membela satu pembalap Aprilia lainnya demi pembalap Aprilia lainnya. Jadi saya rasa Jorge melakukan kesalahan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang juara dunia. Dia mengerem terlalu keras di bagian dalam di tempat yang gripnya kurang dan dia membawa serta beberapa pembalap kami. Katakanlah kami tidak memiliki statistik internal yang sangat beruntung. Jadi cukup jangan melakukan kesalahan. Intinya adalah lu tahu kita kurang beruntung dalam hal yang seperti itu. Jadi ya jangan macem-macem. Mungkin maksudnya Jorge Martin adalah dia mau melakukan hal yang seperti di Lemang. Tetapi ini kan Balaton Park. Jadi ya memang papi peri Rivola bilang kan statistik keberuntungan dengan ketidakberuntungan kayaknya kita lebih banyak tidak beruntung. Lu tahu kalau mau manuver yang aneh-aneh kayak gitu resikonya gede sekali di sini. Jadi ya tolong jangan melakukan kesalahan. Intinya jangan bertaruh lah dengan keberuntungan lu. Jadi dia bilang ini bukan kesalahan yang dibuat dalam duel 1 lawan 1 dengan pembalap Aprilia lainnya ya kayak Best dengan Martin atau Raul dengan Martin. Ya kalau ceritanya pas lagi duel mungkin masih bisa dimengerti.
Ini kan baru lap pertama, lu ngapain di situ, Cong? Jadi situasinya sangat berbeda. Itu adalah kesalahan yang dibuat sendiri. Anda tidak bisa membuat kesalahan tertentu di tikungan pertama, terutama saat ada banyak pembicaraan tentang keselamatan. Hal-hal itu harus dihindari. Intinya adalah, kan lu tahu tikungan 1 itu udah jadi concern bahkan sejak hari Kamis lah, ngapain lu macam-macam di situ. Intinya sih seperti itu. Jadi ya Papi Pririvola bilang, kalau lu tahu itu berbahaya, ya jangan aneh-aneh. Ditambah lagi lu kan jurdun mestinya lebih cerdas. Ya bener juga sih. Ibarat kata kalau lu adalah rider yang ya kayak lu kemarin nih, welcome to the jungle, karena lu bukan pemimpin klasemen, lu nggak bertarung memperebutkan gelar, yang lu pertahankan dan lu pertarungkan adalah karir lu. Ya wajar kalau lu macem-macem di situ. Tapi kan lu jurdun, lu pasti tahu lu mesti hati-hati, dan gelar adalah segalanya. Jadi ya makanya dia bilang itu adalah kesalahan yang tidak layak untuk seorang jurdun. Bukan seorang rider, seorang jurdun. Jadi dia bilang kabar baiknya adalah tidak ada yang terluka. Mengenai Marco, saya tahu dia akan melakukan segala yang dia bisa lakukan untuk memenangkan 2 balapan berikutnya, dan kami akan mendukungnya sebaik mungkin. Nah, kan kalian tahu sudah dia akhirnya pick a side. Dia akhirnya harus membela Bes, karena kalau enggak itu Bes bakal ngamuk luar biasa itu mah. Jadi ditanyalah, ini dengan kondisi teman makan teman kayak gini, apakah akan ada yang berubah di garasi Aprilia? Jadi dia bilang, oh tidak. Saya rasa aturan di antara kami itu sudah sangat jelas. Saya harus berpikir lebih baik untuk berbicara dengan tenang, melihat persis apa yang terjadi. Mereka, para rider kami adalah orang-orang yang cerdas. Kita semua manusia membuat kesalahan, dan ini adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh Jorge Martin. Karena ini adalah kesalahan kedua yang persis sama yang dia lakukan dengan Motegi tahun lalu. Bedanya tahun lalu dia cuman bikin susah Marco Bes. Lah sekarang dia bikin susah 4 rider lain termasuk Marco Bes. Jadi wajar kalau Marco Bes itu mutungnya luar biasa Kak. Karena pas juga dia lagi memimpin klasemen. Kalau tahun lalu Marco Bes itu masih yang oke, slow karena lu jurdun dan gua masih belum jadi apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini juga namanya kesalahan pertama. Ya nggak apa-apa. Nah sekarang lu ngapain ulang lagi? Ya wajar. Papi Pririvola bilang itu kesalahan yang semestinya tidak dilakukan oleh Jorge Martin, bukan oleh rider biasa. Jorge Martin karena dia jurdun dan dia sudah pernah melakukan hal yang sama. Jadi ditanyalah dia, minggu lalu kan lu hure-hure tuh di kandangnya Ducati, mempermalukan Ducati dengan double podium. Nah sekarang malah Ducati yang double podium, kemenangan ke 100 pula. Jadi ya sorry itu saya kalau menurut gua karma emang adil ya Kak. Jadi dia bilang ya saya harus menerimanya meskipun sulit untuk melakukannya. Mugello tidak cukup sebagai kompensasi atas apa yang terjadi hari ini. Yang membuat saya frustasi adalah salah satu pembalap kami yang melakukan kesalahan itu. Itu adalah kekacauan yang dibuat oleh Aprilia sendiri Kak. Jadi ditanyalah dia soal pembelaan para fans Spanyol soal Martin. Jadi ditanya yang pertama, apakah ini gara-gara layout? Jadi dia bilang, ya kalau mau soal layout, kita sudah mengatakan hal yang sama tentang Barcelona. Pada hari Minggu Anda sudah tahu tata letaknya, sudah tahu kondisi lintasan, dan saya pikir setiap orang di track seharusnya lebih tenang saat melewati tikungan pertama karena sudah tahu kondisinya dan sudah tahu layoutnya. Jadi kami akan membicarakan bagaimana meningkatkan keselamatan. Anda tahu secara historis saya memang menentang segala jenis whole shot RHD karena ini adalah pembelaan kedua soal RHD nyangkut. Tetapi ya saya tidak mau juga berlebihan soal itu. Kita harus melakukan hal dengan cara yang benar, dengan melakukan pengujian apakah itu benar menjadi masalah atau tidak. Karena kalau mau mengatakan sulit untuk menyalip di tikungan seperti ini, menurut saya sih tidak terlalu sulit. Lihat saja Ogura menyalip sekitar 10 pembalap di setiap balapan. Jadi lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Ai. Sambil ketawa. Jadi dia bilang tidak sulit untuk menyalip dengan Aprilia karena toh Ai bisa. Jadi kalau lu mau argumentasi bikin manuver yang aneh-aneh demi bisa menyalip lebih banyak rider di tikungan pertama, toh Ai Ogura bisa, kayak Pac-Man malah selalu, kalau start selalu jelek tapi dia selalu jadi Pac-Man. Nah ngomongin soal itu kita pindahlah ke Ai Ogura yang selalu mengomel soal dia punya start yang jelek tetapi pada akhirnya finishnya bagus, dan ternyata itu juga tetap nggak bikin dia senang somehow. Jadi dia bilang ya posisi keempat memang sebenarnya lumayan
lumayan, tetapi bagi saya itu adalah hasil yang jauh dari bagus. Karena kecelakaan yang terjadi di tikungan 1 itu bukan kesalahan kami, itu ya terjadi begitu saja. Saya berada di sisi luar dan karena itu saya kehilangan banyak posisi. Setelah terjebak di belakang 4-5 pembalap, feeling saya dengan ban depan tidak begitu bagus dan saya tidak bisa menyerang seperti yang saya inginkan. Saya kehilangan banyak waktu di belakang para pembalap itu. Itulah yang membuat saya tidak puas. Intinya adalah Miller di depan susah banget disalip, jadinya yang antri di belakang panjang dan itu yang bikin Ai Ogura gemes. Lu ngapain di situ, lama banget. Akhirnya ya satu. Jadi dia bilang yang bikin saya sebel adalah karena kehilangan waktu di situ. Ya mungkin hitungannya dia ya, kalau misalnya itu nggak terjadi, mungkin gue bisa finish podium kali atau mungkin menang, who knows. Jadi dia bilang saya terpaksa kehilangan posisi karena saya tidak ingin ikut mengalami kecelakaan. Saya harus menunggu semua motor menyingkir dan kemudian mulai comeback. Saya berada di sisi luar dan para pembalap yang ada di dalam mampu berakselerasi jauh lebih cepat dari saya. Setelah saya menyalip 2 atau 3 pembalap, feeling terhadap ban depan menjadi jauh lebih konsisten. Sejak saat itu saya bisa memacu motor, catatan waktu lap saya lebih baik. Tetapi ketika ada sekelompok 4 atau 5 pembalap di depan Anda, itu menjadi sangat sulit. Intinya adalah dia tuh sebel sendiri, ini kapan sih ngantrinya lama banget. Gara-gara Jack Miller di depan. So, kita bahaslah Raul Fernandez. Kita bahas dulu gosipnya ya kakak. Raul Fernandez, gosip berhembus sepoi-sepoi. Dia mengetuk pintunya Tech 3 KTM. Jadi, masa depannya Binder sudah di ujung tanduk. Mengingat gosip berhembus sepoi-sepoi. Manu Gonzalez mengetuk pintunya Trackhouse. Nah, ini kalau kalian dengar podcast di Mugello kemarin, kan udah gue bilang Aprilia itu dudukin semua pembalapnya termasuk para Trackhouse untuk membahas soal apa yang terjadi antara Martin dengan Raul Fernandez. Nah, keduanya ini kekeh. Raul Fernandez meskipun menurut gue salah, dia merasa nggak salah. Nah, itu yang membuat Justin Marks sebenarnya mulai notice ini anak kenapa. Nah, ditambah lagi dengan insiden dia kena penalti turun 1 posisi gara-gara manuver dia terhadap Luca Marini, yang mana menurut gue itu ringan banget. Tetapi nampaknya Justin Marks mulai agak-agak notice. Sepertinya dia ini agak ya mungkin makanya Luca Marini bilang mungkin begitulah kalau rider berusaha memperpanjang karirnya, ya wajar kalau dia bikin manuver yang nggak jelas. Makanya akhirnya Justin Marks gosipnya mulai kehilangan minat sama dia dan dia akhirnya mengetuk pintunya Tech 3 KTM. Di saat yang sama gosipnya Manu Gonzalez itu mengetuk pintunya Trackhouse meskipun katanya ada pra kontrak dengan Honda WSBK. Gua nggak tahu menggantikan siapa, kayaknya menggantikan Jack Dixon. Nah, tetapi kemarin Papi Brivio itu sempat ditanya soal itu. Katanya Trackhouse mau ngambil Manu Gonzalez. Jadi Papi Brivio bilang, saya cuma bisa bilang semua itu tergantung kepada strategi atau rencananya Trackhouse. Apakah kami ingin fokus kepada pembalap berpengalaman atau kami ingin fokus kepada pembalap muda yang berbakat? Saya tidak mengatakan bahwa Manu Gonzalez tidak berbakat atau buruk, tetapi itu kembali kepada apa strategi dan rencana Trackhouse. Kalau gua merasa sih itu rencananya Aprilia. Pertanyaannya adalah apakah Aprilia mau atau tidak? Masalahnya adalah publik Spanyol, ya kan, you know lah ya, karena Manu Gonzalez adalah KTPS, itu mulai mendesak-desak Aprilia dan Trackhouse untuk menerima Manu Gonzalez, terutama dengan dominasi dia di race Moto2 kemarin. Jadi banyak pihak yang bilang akan sangat disayangkan kalau nggak ada tim MotoGP yang mau menerima anak ini. Nah, masalahnya adalah nggak ada yang memang minat sama dia, meskipun dia jurun atau gimana, belum ada yang minat sama dia. Dan masalahnya adalah di antara para tim yang belum mengumumkan atau belum ada prakontrak itu cuma Trackhouse dan Tech 3 yang tersisa. Nah, masalahnya adalah Manu Gonzalez pengennya ke Aprilia, karena kan you know lah ya, Aprilia lagi mentereng sekarang. Jadi dia nggak terlalu minat sama Tech 3, maunya sama Aprilia. Nah, Trackhouse-nya sendiri juga agak-agak bingung, maunya sama rider berpengalaman lah, sekarang didesak pula untuk menerima Manu Gonzalez. Kurang lebihnya kayak gitu. Ini sama dengan statusnya VR46 yang sebenarnya punya hak untuk menentukan siapa yang akan mengisi seat tim satelit mereka. Tetapi karena Ducati sudah bagi-bagi jatah sama para Spanyol, akhirnya cuma 1 seat itu yang tersisa yang mereka ingin paksakan supaya Bulega masuk. Nah, soal ini nanti kita bahas di part kedua bagian Ducati. Kepanjangan nanti. So, Raul Fernandez dia ikut di sapu jagat sama Jorge Martin.
Tetapi dia punya pernyataan di sosial medianya. Dia bilang, hal pertama dan terpenting, saya harap semuanya baik-baik saja karena kecelakaan itu sangat buruk. Saya baik-baik saja saat ini. Terima kasih kepada semua atas pesannya. Ini adalah bagian dari olahraga kita. Saya sekarang perlu pulang, beristirahat, dan sudah memikirkan Brno. Terima kasih kepada semuanya. Jadi intinya adalah dia di depan publik itu bilang bahwa ya ini adalah bagian dari balapan. Ya syukurnya lu nggak ada yang patah, karena kan kemarin di mana ya, di Mugello apa di Barcelona, dia bilang, oh ya memang itu adalah resikonya kita jadi pembalap, ini adalah bagian dari pekerjaannya, terima aja. Lu cedera atau lu kenapa, ya dikasihlah dia sempoa. Untungnya dia nggak kenapa-kenapa. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini pendek atau panjang, tapi kayaknya pendek. See you next part guys, bye bye.